pengamanan telah disiapkan untuk mencegah terjadinya kericuan termasuk rencana pengalihan arus. Sementara itu, para pemain Sriwijaya FC mendapat kesempatan pertama untuk mencoba lapangan Stadion Gelora Bung Karno. Selengkapnya kita akan bergabung dengan dua reporter yang sudah ada di lapangan. Ini ada Mila Amalia di Polda Metro Jaya dan Sari Syahrial di Stadion Gelora Bung Karno. Kita ke Mila terlebih dahulu. Mila, seperti apa rencana pengamanan yang akan dilakukan? Ya Maria, Polda Metro Jaya menyatakan kesiapannya untuk mengamankan jalannya final Piala Presiden 2015 pada Minggu malam besok. Seperti misalnya tadi sudah dilakukan apel dan nanti sekitar pukul 9 ini akan dilakukan gladi resik atau pengecekan mengenai kesiapan prajurit mereka untuk mengamankan jalannya final pertandingan Piala Presiden besok. Nanti ini gladi resik ini akan dilakukan sekitar 3.000 personil dari Dirlantas Polda Metro Jaya. Sedangkan untuk pengamanannya sendiri sudah dimulai sejak Jumat dini hari tadi karena Polda Metro Jaya telah menetapkan status keamanan siaga 1 dengan menurunkan kurang lebih 2/3 prajurit atau sekitar 30.000 personil gabungan yang ditempatkan di beberapa titik rawan dan juga jalur yang dilewati oleh para supporter dari Persib dan juga Sriwijaya FC, dan ini difokuskan di sepanjang atau di sekitar jalur ruas tol dalam kota. Kemudian untuk di seputaran Stadion Gelora Bung Karno sendiri ini diturunkan kurang lebih sekitar 9.000 prajurit gabungan dengan komposisi 7.000 personil dari Polda Metro Jaya, kemudian ada tambahan 1.000 personil dari Brimob dan juga 2.000 hingga 3.000 personil dari Kodam Jaya dan Kostrad. Selain itu, besok ketika para supporter ini tiba di Jakarta, mereka tidak dapat langsung masuk ke Gelora Bung Karno karena mereka akan dikumpulkan di wilayah Polda Metro Jaya untuk dilakukan sweeping dari barang-barang tertentu seperti misalnya para supporter yang membawa senjata tajam, senjata api, miras dan juga petasan serta kembang api ini akan disita karena kemarin Tito Karnavian telah menyampaikan para supporter ini tidak diizinkan untuk menyalakan kembang api selama jalannya final Piala Presiden 2015. Dan setelah para supporter ini steril, mereka akan dikawal khusus oleh kepolisian dari Polda Metro Jaya dan diarahkan langsung ke Gelora Bung Karno untuk menonton jalannya final. Maria. Lalu Mila, bagaimana dengan pengalihan arus yang sudah disiapkan? Dirlantas Polda Metro Jaya juga telah merencanakan sejumlah pengaturan arus lalu lintas apabila besok ini terjadi kepadatan karena diperkirakan akan ada lonjakan pengguna jalan. Seperti dari pagi saja ini, besok akan tiba kurang lebih sekitar 600 bus yang mengangkut supporter dari Persib dari Bandung yang kedatangannya ini sudah dikawal dengan melakukan kerjasama dengan Polda Jawa Barat. Dan selain itu nanti para supporter ini akan difokuskan masuk ke Stadion Gelora Bung Karno ini melalui pintu masuk 7 dan kendaraan-kendaraan baik bus maupun juga kendaraan pribadi para supporter bola ini tidak diizinkan untuk parkir di sepanjang Jalan Gerbang Pemuda karena disediakan lahan parkir di parkir Timur Senayan. Dan berikut penjelasan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Syafudin Nursin. Nanti kita akan dirikan pos di situ, pos lalu lintas, poskonya daripada Polda Metro sendiri, bagaimana melihat kepadatan-kepadatan di pintu masuk itu sendiri. Pintu 7, pintu 5, pintu 1, semua ini akan terjadi lonjakan, baik itu kendaraan pribadi, namun untuk para supporter, kita akan mengarahkannya di pintu 7 semuanya. Ya, baik, terima kasih Mbak. Ya. Sedangkan tadi Dirlantas juga menyebutkan tidak akan menutup jalur-jalur tertentu dan apabila nanti terjadi kepadatan seperti misalnya kendaraan yang mengarah ke barat dari Cawang menuju ke Senayan ini akan diluruskan menuju ke arah Gedung Manggala Wana Bakti, kemudian bisa berputar balik di bawah jembatan JIC dan langsung diluruskan untuk masuk ke Stadion Gelora Bung Karno melalui pintu 7, 1 dan juga 5. Sedangkan untuk dari arah sebaliknya atau dari arah barat ini nanti akan diluruskan ke arah Kuningan. Dan apabila nanti terjadi kepadatan di pintu masuk ini, pihak Polda Metro Jaya sedang bekerja sama dengan pengelola Stadion Gelora Bung Karno ini untuk tidak kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke GBK ini tidak bayar di awal, melainkan mereka akan dihitung secara keseluruhan kemudian baru membayar tiket parkir ini di saat pintu keluar. Dan diperkirakan besok akan tiba sekitar 60 hingga 80 ribu supporter dari Persib dan juga 5.000 supporter dari Sriwijaya FC yang akan berkumpul di Gelora Bung Karno untuk menyaksikan final Piala Presiden 2015.
Baik, dari Polda Metro Jaya kita akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana lokasi tempat final Piala Presiden. Ada Syari Syahrial di sana. Syari, bagaimana jalannya latihan Sriwijaya FC? Apakah memang semua pemain sudah hadir? Ya, Maria, menjelang laga Piala Presiden 2015 yang rencananya akan berlangsung pada besok pada tanggal 18 Oktober 2015, memang kedua klub sepak bola tanah air ini, baik Sriwijaya FC maupun Persib, akan melangsungkan latihan pada hari ini untuk mempersiapkan diri pada pertandingan besok. Dan mereka dibagi menjadi dua jadwal, yaitu pada pagi hari ini yang latihan adalah klub sepak bola dari Sriwijaya FC, dan pada sore hari nanti, tepatnya pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, klub sepak bola dari Persib Bandung akan berlatih. Dan pada pagi hari tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, pemain dari klub sepak bola Sriwijaya FC berlatih, dan mereka sudah terdiri dari 24 pemain dan ini full team. Dan mereka akan berlatih selama 1-2 jam ke depan, yaitu mungkin akan selesai pada pukul 9 atau pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan untuk tiket masuk untuk menonton pertandingan besok, Maria, disediakan 70.000 tiket untuk supporter, baik itu dari Bandung maupun Persib Bandung maksud kami, dan juga untuk Sriwijaya FC. Dan 50.000 tiket dikhususkan untuk supporter dari Bandung dan 10.000 lainnya untuk Sriwijaya, sehingga total keseluruhan tiket yang dijual adalah 70.000, dan 10.000 tiket lainnya akan dijual on the spot atau langsung pada saat menjelang pertandingan besok. Dan harga tiket untuk partai final Piala Presiden nantinya akan bervariasi, mulai dari Rp50.000 untuk yang di tribun atas, Rp100.000 maksud kami untuk tribun di belakang gawang, dan Rp150.000 untuk tribun sebelah timur, sedangkan Rp200.000 untuk tribun VIP. Dan saat ini tim dari pemain dari klub sepak bola Sriwijaya FC masih melangsungkan pemanasan dan juga berlatih di Stadion Gelora Bung Karno sampai dengan 1 hingga 2 jam ke depan, Maria. Baik. Syari Syahrial dari Gelora Bung Karno, sebelumnya ada Mila Amalia dari Polda Metro Jaya. Terima kasih teman-teman. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 3 buah unit bus, sebuah mobil travel, dan 1 unit mobil pribadi dilempari sekelompok orang tidak dikenal di Jalan Jakarta, jelang tengah malam hingga Sabtu dini hari tadi. Insiden pelemparan batu oleh orang tidak dikenal terjadi di tol dalam kota wilayah Pancoran dan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, serta tol Kebonjeruk Jakarta Barat. Meski tidak ada korban jiwa dan terluka, sejumlah kaca bus dan mobil pecah. Bus yang dilempari salah satunya merupakan bus sewaan untuk acara resepsi pernikahan di sebuah hotel di Jakarta. Satu bus merupakan bus angkutan dengan trayek Kampung Rambutan Merak yang berisi penumpang, dan sebuah bus lagi ini Damri yang melayani Bandara Soekarno-Hatta Blok M. Sejumlah penumpang panik dan ketakutan saat bus yang mereka tumpangi dilempari batu. Kendaraan yang mengalami kerusakan saat ini berada di Polres Jakarta Selatan dan Mapolda Metro Jaya. Pasca pelemparan batu ke arah bus Prima Jasa di kawasan Pancoran Jakarta Selatan, polisi melakukan sweeping guna melakukan penangkapan. Sejumlah remaja ditangkap petugas Polres Jakarta Selatan. Pasca pelemparan batu terhadap bus Prima Jasa di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan langsung melakukan sweeping ke sejumlah lokasi. Dalam sweeping tersebut, polisi meminta keterangan dari sejumlah pengendara. Hasilnya, polisi mengamankan 8 pemuda yang diduga sebagai pelaku pelemparan batu. Namun sejumlah pemuda yang berhasil diamankan membantah melakukan aksi pelemparan batu tersebut. Jadi memang ini boy yang lemparin ini boy? Hah? Enggak. Terus kenapa ini ditangkap nih? Saya lagi main sama teman-teman. Hah? Terus kata polisi apa? Saya lagi nongkrong sama dia. Hah? Sama dia. Hah? Saya orang Pancoran. Hah? Bukan orang jauh. Terus katanya ikut. Iya. Naik doang udah. Jadi ada yang koordinasi? Enggak, saya lagi ngobrol-ngobrol. Hah? Terus tadi ngumpul-ngumpul ngapain? Itu di depan rumah teman saya. Sementara itu, pihak kepolisian menegaskan jika aksi pelemparan batu dilakukan sejumlah supporter Jackmania yang sentimen terkait pelaksanaan final Piala Presiden antara Persib Bandung melawan Sriwijaya FC. Hubungan antara Bobotoh dengan Jackmania kan kurang harmonis. Ya mungkin inilah ya, yang mana tanggal 18 nanti Persib Bandung akan berlaga dalam final Presiden Cup melawan
Sriwijaya FC, kemungkinan itu ada hubungannya dengan antara Persija Jackmania dengan para pemain Persija ataupun bobotoh yang akan menyaksikan pertandingan di Gelora Bung Karno besok tanggal 18. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menetapkan status siaga 1 untuk wilayah Jakarta. Sebanyak 10.000 pasukan diterjunkan untuk mengamankan wilayah Jakarta jelang final Piala Presiden yang akan digelar Minggu sore. Dari Jakarta, Willy Putro, Muklis Effendi, Metro TV. Ini pemirsa yang masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ternyata semakin pekat. Bahkan kepekatan itu membuat kabut asap berubah menjadi warna kuning. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan juga masih terdapat sejumlah kabut asap yang pekat. Kabut asap pekat dengan warna kekuningan menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kualitas udara berada pada level sangat berbahaya dengan konsentrasi partikulat di atas 300 pm. Luasnya area lahan gambut yang terbakar menyulitkan koordinasi tim gabungan dalam upaya pemadaman. Jalur Trans Kalimantan Poros Selatan ini menjadi lokasi yang paling sering terjadi kebakaran. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, kabut asap pekat masih menyelimuti kota tersebut pada sore hingga malam hari. Selain memperpendek jarak pandang, kabut asap yang bercampur dengan partikel debu membuat kualitas udara berada di level berbahaya. Alat pencatat kualitas udara atau ISPU mencatat kualitas udara di Palembang berada di level berbahaya. Menurut data BMKG, Sumatera Selatan terdapat 660 titik panas di Sumatera Selatan. Terbanyak berada di Ogan Komering Ilir, 399 titik api, Musi Banyu Asin 109 titik api, dan Banyu Asin 69 titik api. Serta pasca bentrokan yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, ribuan warga yang semula mengungsi kini berangsur mulai kembali ke rumahnya masing-masing. Dari total 4.000 lebih warga yang mengungsi, sebanyak 1.700 jiwa mulai dipulangkan malam ini dengan pengawalan polisi dan TNI. Warga yang sebelumnya mengungsi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mengaku sangat senang karena bisa kembali ke rumah dan kampung halamannya. Warga berharap situasi sepenuhnya bisa normal dan hidup berdampingan dengan rasa aman dan nyaman.